Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Budiman. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perkembangan sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Matematika Babilonia ini merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai Irak. Penduduk Babilonia ini merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Pertama, munculnya matematika Babilonia. 2500 tahun sebelum Masehi, para period merupakan periode pada saat peradaban Sumeria yang digunakan oleh penduduk Babilonia untuk menulis fonetis. 2340 tahun sebelum Masehi, dinasti Akkadia menulis matematika dalam bahasa Akkadia dan mengembangkan sistem bilangan secara lebih lanjut. Selain itu, bangsa ini adalah penemu sempoa. 2100 tahun sebelum Masehi, UR3 merupakan pembentukan kembali UR, kota Sumeria kuno, sebagai modal yang sekarang populasinya dicampur dengan Akkadians serta titik tinggi birokrasinya di bawah Raja Sulgi. 1800 tahun sebelum Masehi, Old Babel atau Obi merupakan supremasi kota utara Babel bawah Akkadia dan memiliki teks-teks matematika yang paling canggih. 2. Peninggalan matematika Babilonia. Di bidang geometri. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan 3,14. Volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi. Lalu di bidang aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. Hal ini terlihat adanya peninggalan berupa tablet yang isinya berupa tablet kuadrat dan pangkat 3 bilangan 1 sampai dengan 30 dan kombinasi n kubik dan n kuadrat. Lalu, bilangan seksagesimal atau basis 60. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Sistem perhitungan berbasis 60 ini masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Namun, kelemahan sistem ini adalah tidak adanya lambang 0, simbol 1 dan 60 sama. Dalam hal ini, tanda spasi juga tidak akan mampu untuk membantu menjelaskan apakah lambang tersebut adalah 1 atau 60. Selanjutnya ada Plimpton 322. Sistem ini pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi, yang dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Maksud dari tabel peninggalan bangsa Babilonia yang memuat tabel analis yang dikenal dengan Plimpton 322 adalah sebagai kumpulan dari G.A. Plimpton di Universitas Columbia dengan katalog nomor 322. 3. Sistem bilangan bangsa Babilonia. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku, karena bentuknya seperti paku. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di samping. Masyarakat Babilonia menggunakan 1 untuk mewakili 1, 2 untuk mewakili 2, 3 untuk mewakili 3, dan seterusnya sampai 9. Namun, mereka cenderung untuk mengatur simbol-simbol ke dalam tumpukan yang rapi. Setelah mereka sampai ke 10, ada terlalu banyak simbol sehingga mereka berpaling untuk membuat simbol yang berbeda. 4. Teorema
Teorema Pitagoras dalam matematika Babilonia. Suku Babilonia ini menggunakan suatu metode yang ekuivalen dengan metode suku Heron. Analisinya adalah bahwa mereka memulainya dengan suatu perkiraan. Katakanlah itu adalah X. Mereka kemudian menemukan bahwa E sama dengan X kuadrat min 2. Pada gambar papan susah, terdapat segitiga A, B, C, dan pusat lingkaran O. Garis AD menghubungkan titik A dengan garis BC. Sedangkan segitiga ABC merupakan segitiga di sebelah kanan. Sehingga dengan menggunakan Pitagoras, AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Dan ini adalah gambar papan susah, di mana ada titik A, C, B, juga ada garis D dan O. Kelebihan dan kekurangan sistem bilangan Babilonia. Yang pertama, untuk kelebihan sistem bilangan Babilonia. Kelebihan sistem bilangan ini sudah mengenal formula awal Pitagoras. Di bidang geometri sudah mengenal beberapa bangun ruang seperti segitiga dan kubus. Dan juga sudah mengenal nilai phi. 2. Kekurangan sistem bilangan Babilonia. Kekurangannya belum mengenal tanda koma untuk membuat bilangan desimal dan tidak ada bilangan negatif. Selanjutnya ada sejarah matematika Mesir. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir ini melebur dengan matematika Yunani, juga Babilonia, yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah Khilafah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar di Mesir. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rin, atau kadang-kadang disebut juga sebagai lembaran Ahmes berdasarkan penulisnya. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, tetapi mungkin lembaran itu adalah salinan dari dokumen yang lebih tua dari Kerajaan Tengah, yaitu dari tahun 2000 hingga 1800 sebelum Masehi. Selanjutnya, naskah matematika Mesir yang penting lainnya adalah lembaran Moskwa, juga dari zaman Kerajaan Pertengahan bertarikh kira-kira 1890 sebelum Masehi. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Simbol-simbol dan cara membacanya. Pertama, hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili kata-kata. Misalnya, untuk menggambarkan dengan kalimat, aku mendengar anjing menggonggong. Mungkin diwakili oleh mata, telinga, kulit pohon, ditambah kepala mahkota, dan juga anjing. Simbol yang sama mungkin berarti sesuatu yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Jadi, mata mungkin berarti melihat, sementara telinga mungkin berarti suara. Seperti contoh di bawah ini. Nomor simbol 1. Staf 10. Tumit tulang 100. Kumparan tali 1000. Bunga teratai 10.000. Menunjuk jari 100.000. Kecebong dan 1 juta heran pria. Cara penulisan angka hieroglif adalah 1. 1 staf 2. 2 staf 3. 3 staf 4. 4 staf 5. 5 staf. Kalau 10, 1 tumit tulang, 20, 2 tumit tulang, 30, 3 tumit tulang, 40, 4 tumit tulang, 50, 5 tumit tulang. Lalu ada 100, 1 kumparan tali, 200, 2 kumparan tali, 300, 3 kumparan tali, 400, 4 kumparan tali, 500, 5 kumparan tali. Begitupun dengan 1000. 1000 1 buah bunga teratai, 2000 2 buah, 3000 3 buah, 4000 4 buah, 5000 5 buah, dan selanjutnya. Sistem bilangan lain yang digunakan oleh orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus terdiri dari angka hieratik.
Angka ini memungkinkan bilangan ditulis dalam bentuk yang jauh lebih rapi dari sebelumnya, saat menggunakan sistem yang membutuhkan lebih banyak simbol yang harus dihafal. Seperti contoh gambar yang ada di samping ini. Versi yang diperlihatkan dari angka hieratik dari sekitar 1800 sebelum Masehi. Kedua sistem berjalan secara paralel selama sekitar 2000 tahun dengan simbol hieratik yang digunakan dalam menulis di papirus. Seperti misalnya dalam papirus Rin dan papirus Moskow, sementara hieroglif terus digunakan ketika dipahat pada batu. Selanjutnya, ada perkembangan matematika di Mesir yang mencakup operasi penjumlahan dan pengurangan. Teknik yang digunakan oleh orang Mesir ini pada dasarnya masih sama dengan yang digunakan oleh matematikawan modern. Orang Mesir melakukan operasi penjumlahan dengan cara menggabungkan simbol. Lalu, ada operasi perkalian. Metode Mesir perkalian cukup pintar, tapi bisa memakan waktu yang lebih lama daripada metode modern. Ini adalah bagaimana mereka mencari 5 kali 9. Ada pada tabel berikut ini. Ketika mengalihkan, mereka akan mulai dengan jumlah mereka mengalihkan dengan 29 dan 2 kali lipat untuk setiap baris. Lalu, mereka kembali dan memilih angka di kolom pertama yang ditambahkan ke nomor pertama, 5. Mereka menggunakan pembagian harta perkalian atas penambahan. Lalu ada operasi pembagian. Cara mereka melakukan pembagian sama dengan perkalian mereka. Untuk masalah 98 dibagi 7, mereka berpikir masalah ini sebagai 7 kali beberapa nomor sama dengan 98, seperti yang tertuang di tabel berikut. Kali ini, angka di kolom kanan ditandai jumlah yang ke-98, maka angka yang sesuai di kolom kiri dijumlahkan untuk mendapatkan hasil bagi. 19 dibagi 8. Jadi, hasil dari 19 dibagi 8 adalah 19 bagi 8 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 8. Namun, 4 dan 8 dicoret, di mana bentuk 1 per n ditulis dengan n dicoret. Selanjutnya ada volume limas. Jika limas tersebut adalah limas dengan alas persegi dan sisi alasnya adalah A, dan garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas adalah sisi B, dan jika tingginya adalah H, mereka, orang-orang Mesir kuno, menyatakan volume dari limas adalah H kali dalam kurung A pangkat 2 tambah AB plus B pangkat 2. Selanjutnya ada perhitungan waktu pada bangsa Mesir. Para ahli sejarah berpendapat, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12, didasarkan akan jumlah siklus bulan dalam setahun, atau bisa juga didasarkan akan banyaknya jumlah sendi jari manusia, 3 di setiap jari, tidak termasuk jempol, yang memungkinkan mereka berhitung hingga 12 menggunakan jempol. Selanjutnya ada geometri. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat dengan sisi-sisi 3, 4, dan 5. Dalam perancangan piramida cerpen, orang-orang Mesir kuno menggunakan konsep segitiga suci Mesir atau sacred triangle. Dengan perbandingan sisi-sisinya adalah 3:4:5, yang dengan nama lain disebut sebagai segitiga Pythagorean, dan pada piramida Khufu disebut segitiga emas atau the golden triangle. Tahun 1650 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menemukan nilai pi, yaitu 3,16. Sumber informasi matematika Mesir kuno adalah papirus Moskow dan papirus Rin. Luas sebuah lingkaran dipandang sama dengan kuadrat 8/9 kali garis tengahnya. Orang Mesir kuno telah menemukan nilai pi, yaitu 3,16. Selanjutnya, dasar segitiga Pythagoras. Pythagoras sudah tahu tentang luas sisi miring ini sejak 2500 tahun yang lalu. Saat masih muda,
Pitagoras berguru kepada Thales, salah satu orang paling bijaksana di Athena, dan sang guru menyarankan Pitagoras muda pergi ke Mesir untuk belajar matematika. Dari pengamatan Pitagoras, melihat orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali pembanding untuk menghitung tinggi bangunan, maka ia terinspirasi untuk membuat hukum-hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Sekian dari saya, Salsabila Budiman, yang mengambil materi-materi tersebut dari sumber yang saya tertera di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem yang digunakan bangsa Babilonia. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360 kali 60 kali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Bangsa Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati, di mana angka-angka yang dituliskan di lajur lebih kiri menyatakan nilai yang lebih besar seperti di dalam sistem desimal. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada kesetaraan koma desimal, sehingga nilai tempat suatu simbol seringkali harus dikira-kira berdasarkan konteksnya. Pada zaman ini, juga belum ditemukan angka 0. Berikut contoh angka Babilonia. Untuk suatu sistem posisional tertentu diperlukan suatu konvensi tentang bilangan yang menunjukkan keunikan suatu bilangan. Misalnya desimal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 dikali 10 pangkat 4 ditambah 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 tambah 5. Sistem posisional seksagesimal Babilonia menganut cara penulisan seperti cara di atas, yaitu bahwa posisi yang paling kanan adalah untuk unit sampai 59. Satu sisi di sebelah kirinya adalah untuk 60 kali n, di mana 1 kurang dari sama dengan n, kurang dari sama dengan 59, dan seterusnya. Sekarang kita menggunakan notasi di mana bilangan dipisahkan dengan koma. Misalnya 1,57, 46, 40 menyatakan bilangan seksagesimal 1 dikali 60 pangkat 3 tambah 57 kali 60 pangkat 2 ditambah 46 kali 60 tambah 40, yaitu dalam notasi desimal bernilai 424.000. Kemajuan besar dalam matematika ini terjadi karena dua alasan. Pertama, angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Selain itu, bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real, di mana digit yang ditulis sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar, seperti bilangan berbasis 10. Bangsa Babilonia menggunakan suatu sistem fraksi seksagesimal yang serupa dengan fraksi desimal kita. Misalnya, jika kita menulis 0,125, maka berarti 1/10 ditambah 2/100 ditambah 5/1000 sama dengan 1/8. Tentu saja, fraksi dengan bentuk A/B dalam bentuknya yang paling rendah dapat dinyatakan sebagai fraksi desimal finit jika dan hanya jika B tidak dapat dibagi dengan bilangan prima selain 2 atau 5. Jadi 1/3 tidak memiliki fraksi desimal yang finit. Serupa halnya fraksi seksagesimal Babilonia 0,7,30 dinyatakan dengan 7/60 ditambah 30/3600 yang ditulis dengan notasi kita sebagai 1/8. Karena 60 dapat dibagi dengan bilangan prima 2, 3, dan 5, maka sebuah bilangan dengan bentuk A/B dan bentuknya yang paling rendah dapat dinyatakan sebagai fraksi desimal finit jika dan hanya jika B tidak dapat dibagi oleh bilangan selain 2, 3, dan 5. Fraksi yang lain oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai fraksi seksagesimal dan bukan sebagai fraksi desimal finit. Perkiraan notasi tersebut digunakan untuk menyatakan bilangan seksagesimal dengan bilangan pecahan. Untuk menyatakan 10,12,5 titik, 1
adalah 10 kali 60 pangkat 2 tambah 12 kali 60 tambah 5 tambah 1 per 60 tambah 52 per 60 pangkat 2 tambah 30 per 60 pangkat 3, yang dalam notasi kita adalah 367.251 per 32. Hal ini berlaku namun di atas telah dikemukakan notasi semikolon untuk menunjukkan di mana bagian integernya berakhir dan bagian pecahannya dimulai. Inilah koma seksagesimal dan memainkan peranan yang analog pada koma desimal. Namun bangsa Babilonia memiliki notasi untuk menunjukkan di mana bagian integer berakhir dan bagian pecahan dimulai. Jika kita menulis 10,12 tanpa memiliki suatu notasi tentang koma seksagesimal, maka bilangan ini dapat memiliki beberapa arti sebagai berikut. 1. 0, 10,12,5,1,52,30. 2. 10,12,5,1,52,30. 3. 10,12,5,1,52,30. 4. 10,12,5,1,52,30. 5. 10,12,5,1,52,30. 6. 10,12,5,1,52,30. 7. 10,12,5,1,52,30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoza Sriakasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan zaman Mesir kuno. Orang Mesir memiliki sistem penulisan yang didasarkan pada hieroglif dari sekitar 3000 sebelum Masehi. Apa sih hieroglif itu? Hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili kata-kata. Notasi matematika Mesir kuno bersifat desimal atau berbasis 10 dan didasarkan pada simbol-simbol hieroglif untuk tiap nilai perpakatan seperti 10 yaitu 1, 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya sampai dengan sejuta. Tiap-tiap simbol ini dapat ditulis sebanyak apapun sesuai dengan bilangan yang diinginkan. Sehingga, untuk menuliskan bilangan 80 atau 800, simbol 10 atau 100 ditulis sebanyak 8 kali. Dengan ini, berarti bahwa mereka memiliki simbol terpisah untuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan ribuan, maupun jutaan. Seperti apakah angka hieroglif? Nah, di sini sudah ada gambar. Di situ sudah ada lambang angka 1 sampai 10 pangkat 6. Nah, angka 1 itu dilambangkan seperti garis lurus, angka 10 dilambangkan dengan seperti huruf U terbalik, dan angka 100 itu dilambangkan seperti lengkungan atas, seperti itu kalau misalnya kita dalam hukum tajwid itu seperti domah ya. Nah, seterusnya bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, di sebelah kanan itu apa? Itu adalah lambang-lambang Mesir khusus dari angka 1 sampai angka 9. Nah, di situ lambang angka 1 itu tuh 1, garis 1, lambang 2, itu garis 2, lambang 3, itu garis 3, 4, garis 4, dan seterusnya sampai 9. Nah, berikutnya adalah cara penulisan angka dan pecahan. Penulisan angka di sini, seperti contoh, itu adalah 276. Penulisannya adalah seperti itu. Kenapa? Karena kan tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa notasi matematika Mesir kuno bersifat desimal atau berbasis 10 atau tiap nilai perpangkatannya 10. Nah, di sini kita ada angka 276. Nah, angka 200 itu dilambangkan seperti yang ada di atas ini.
Nah, kemudian 70-nya itu dilambangkan dengan huruf U kebalik sebanyak 7 kali, yang berarti 70. Dan 6-nya itu adalah garis yang sebanyak 6 itu. Paham, teman-teman? Dan berikutnya adalah cara penulisan pecahan. Di sini, pecahan untuk orang Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal. Sebuah pecahan tunggal adalah bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat dan ini diwakili dalam angka hieroglif dengan menempatkan simbol yang mewakili sebuah mulut, seperti mulut gitu teman-teman, yang berarti bagian di atas nomor tersebut. Nah, ini ada contohnya nih, seperti 1/3. 1/3 kan di sini kita baca bahwa simbol untuk mewakili pecahan itu adalah sebuah mulut. Nah, yang mulut itu di atasnya dan di bawahnya itu adalah lambang 3. Jadi itu dibacanya dengan 1/3. Dan sebelahnya itu ada lambang di atas dan di bawahnya ada lambang 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1/5. Dan seterusnya dan sebagainya. Selanjutnya, ada penulisan angka desimal. Dalam menuliskan bilangan, susunan desimal terbesar ditulis lebih dahulu. Bilangan ditulis dari kanan ke kiri. Berikut contoh penulisan angka 46,206. Nah, di sini sudah tertera bilangan ditulis dari kanan ke kiri. Berarti di sini dalam gambar ini bisa kita simpulkan atau bisa kita baca dari sebelah kanan. Nih, sebelah kanan itu kan ada gambar seperti kayu berjumlah 4 dan di sebelah kirinya ada seperti tanaman dalam pot sebanyak 6 dan ada gambar lingkaran seperti ini sebanyak 2, yaitu melambangkan itu adalah 200 seperti yang di slide sebelumnya. Dan 6, angka 6 di sini lambang 6 dari Mesir. Nah, jadi dibilangnya adalah 46,206. Selanjutnya, ada penjumlahan sistem bilangan Mesir. Penjumlahan sistem bilangan Mesir ini hampir serupa dengan penjumlahan dengan masa kini. Yang berbeda hanyalah simbolnya saja. Di sini ada contoh 456 ditambah 265 sama dengan 721. Nah, bagaimana sih simbolnya? Di sini sudah ada gambar, kalian bisa lihat. Di sini ada sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini ada seperti tanda domah, itu sebanyak 4, yang diartikan itu adalah ratusan, yaitu 400, karena itu ada 4 lambangnya. Dan di sebelahnya itu ada huruf U kebalik sebanyak 5, yaitu melambangkan 5. Dan di sebelahnya lagi ada bilangan 6, yaitu garisnya sebanyak 6. Nah, dan seterusnya hasilnya 721. Kalian bisa kan membacanya? Selanjutnya, ada perkalian pada sistem bilangan Mesir. Di sini ada 2 cara, yaitu perkalian dengan cara doubling dan cara halving. Apa sih perkalian dengan cara doubling itu dan seperti apa cara mengerjakannya? Nah, di sini perkalian dalam sistem doubling itu dikerjakan dari pengulangan pelipat gandaan bilangan dengan unsur pengalinya, kemudian menjumlahkannya. Contoh di sini ada 13 kali 12. Bagaimana caranya? Yang pertama itu, kita membuat garis untuk memisahkan 2 kolom. Nah, di sebelah kiri itu dimulai dengan nomor 1. Lalu gandakan dan tulis 2 di bawahnya. Lalu gandakan 2 itu sehingga mendapatkan angka 4. Terus digandakan sampai angkanya tidak melebihi yang dikalikan. Nah, selanjutnya isi kolom kanan, tuliskan nomor yang ingin dikalikan. Dalam soal itu kan ada 12.
yang ingin dikalikan. Nah, tulis 12. Di bawah 12 itu digandakan dan tulis 24. Gandakan lagi 24 dan tulis 48. Terus sampai sebanyak kolom kiri. Nah, di sini ada gambar nih teman-teman, bisa dilihat. Nah, dari gambar tersebut, sekarang cari angka di kolom kiri yang jika ditambahkan akan menghasilkan angka pertama yang kita ingin kalikan. Di sini kan soalnya kan 13 yang ingin kita kalikan. Nah, angka 148 itu jika dijumlahkan menghasilkan 13. Lalu digarisbawahi nomor di kolom kanan di seberang nomor tersebut. Maka yang digarisbawahi di kolom kanan adalah 12, 48, dan 96. Karena kan di yang kiri itu angkanya kan 1, 4, dan 8. Otomatis di sebelah kanannya juga yaitu ada 12, 48, dan 96. Kemudian jumlahkan semuanya. Nah, berarti 13 kali 12 itu sama dengan 156. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya adalah perkalian dengan cara halving. Apa sih perkalian dengan cara halving itu? Sistem perkalian dalam halving berbeda dengan doubling. Untuk mempermudah, kita langsung aja yuk. Kita ke contohnya. Nah, di sini contohnya ada 13 kali 12 lagi teman-teman. Yang pertama, kita buatlah garis untuk memisahkan dua kolom seperti tadi. Isi kolom di sebelah kiri dimulai dengan membagi angka yang dikalikan. Dalam soal itu adalah 13. Dibagi dengan 2, maka hasilnya 6. Untuk 0,5 tidak ditulis ya teman-teman. Nah, isilah kolom kanan, tuliskan nomor yang ingin Anda kalikan. Dalam hal ini kan 12 ya teman-teman ya. Nah, di bawah 12 itu kita gandakan dan tulis 24. Gandakan lagi 24 dan ditulis 48. Terus sampai sebanyak kolom kiri. Nah, bisa lihat di gambar teman-teman. Sekarang kita cari angka di kolom kiri yang ganjil, yaitu angka 13 dan 3 dan 1. Lalu garis bawahi nomor di kolom kanan di seberang nomor tersebut. Maka yang digaris bawahi di kolom kanan adalah 12, 48, 96. Jika dijumlahkan hasilnya 156. Begitu teman-teman. Jadi perbedaan dari perkalian dengan cara doubling dan halving itu hanya di kolom sebelah kiri. Nah, bedanya itu yang kalau doubling itu dia di sebelah kiri itu dilipat gandakan teman-teman. Sedangkan di perkalian dengan cara halving di sebelah kirinya itu dibagi. Gitu teman-teman. Berikutnya ada pembagian pada sistem bilangan Mesir. Di sini ada contoh nih, teman-teman. Yaitu ada 98 dibagi 7. Nah, untuk kasus ini akan difikirkan 7 kali suatu bilangan akan menghasilkan 98. Nah, seperti tadi teman-teman, seperti perkalian. Nah, di sini kita biasa menggunakan garis juga. Di kolom sebelah kiri kita dimulai dari angka 1. Di bawahnya kita tulis lipat gandakan menjadi 2. Dilipat gandakan lagi menjadi 4 dan dilipat gandakan lagi menjadi 8. Nah, untuk yang di kolom kanannya kita tulis angka 7. Dilipat gandakan jadi 14, dilipat gandakan lagi jadi 28, dilipat gandakan lagi sampai 56 sampai batas yang ingin kita bagikan. Di sini kan 98. Jadi 56 ini kan masih kurang dari 98 ya teman-teman ya. Kalau misalnya digandakan lagi dia akan melebihi 98. Nah, di sini kesimpulannya itu adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Dan untuk 14 ditambah 28 ditambah 56 hasilnya adalah 98. Jadi, pasangan bilangan di kolom sebelah kiri dijumlahkan untuk mendapatkan hasil bagi. Jadi, jawabannya adalah 14. Begitu teman-teman. Nah, itulah sistem bilangan zaman Mesir kuno.
Ternyata cukup rumit juga ya teman-teman ya. Dari lambangnya, dari cara pengerjaan penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Nah, itulah lambang-lambang yang dipakai para ilmuwan di Mesir kuno. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Eka Fadila. Saya akan menjelaskan tentang penemuan matematika Babilonia dan Mesir. Sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematik Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30 yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Pertama, munculnya matematika Babilonia. 2500 tahun sebelum Masehi, para periode merupakan periode pada saat peradaban Sumeria yang digunakan oleh penduduk Babilonia untuk menulis fonetis. 2340 tahun sebelum Masehi, dinasti Akkadia menulis matematika dalam bahasa Akkadia dan mengembangkan sistem bilangan secara lebih lanjut. Selain itu, bangsa ini adalah penemu sempoa. 2100 tahun sebelum Masehi, UR3 merupakan pembentukan kembali UR, kota Sumeria kuno, sebagai modal. Sekarang populasinya dicampur dengan Akkadian, serta titik tinggi birokrasinya di bawah Raja Sulgi. 1800 tahun sebelum Masehi, Oud Babel atau OW merupakan supremasi kota utara Babel bawah dalam kurung Akkadia dan memiliki teks-teks matematika yang paling canggih. Kemudian ada sejarah matematika Mesir. Berbicara tentang sejarah, setidaknya ada 3 peradaban besar yang kita kenal dalam sejarah, yaitu pertama, peradaban Mesir kuno, kedua, peradaban Sumeria Babilonia, dan ketiga, peradaban Yunani kuno. 3 peradaban itu adalah goresan sejarah dari perjalanan peradaban manusia seiring perubahan waktu. Matematika adalah bagian darinya. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena dengan tinta berwarna hitam atau merah. Selanjutnya, tulisan Mesir kuno sering disebut tulisan hieroglif, dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papirus ataupun guratan pada batu atau potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem numerasi Mesir kuno bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Papirus Matematika Rhin, yang disingkat RMP, juga ditunjuk sebagai Papirus British Museum 10.057 dan 10.058 PBM, singkatan dari Papirus British Museum. Diberi nama setelah Alexander Henry Rhin, seorang warga Skotlandia yang membeli papirus pada tahun 1858 di Luxor, Mesir. Itu rupanya yang ditemukan selama penggalian ilegal di atau dekat Ramesseum. Ini tanggal untuk sekitar 1650 sebelum Masehi. British Museum ini di mana papirus ini sekarang tersimpan, memperolehnya pada tahun 1864 bersama dengan gulungan kulit mesin matematika. Juga dimiliki oleh Henry Rhin. Ada fragmen kecil yang diselenggarakan oleh Museum Brooklyn di New York. Ini adalah salah satu dari 2 papiri
Terkenal matematika bersama dengan papirus Moskow Matematika. Papirus Rin lebih besar dari papirus Moskow Matematika, sedangkan yang kedua adalah lebih tua dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alna Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan matematika Babilonia dan Mesir. Tokoh matematika bangsa Babilonia. Raja Sargon. Raja Sargon adalah pemimpin bangsa Akkadia. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad. Dan pada masa ini ditemukan alat hitung yang disebut sempoa. Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah raja Babilonia yang terbesar. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Diperkirakan bahwa dahulu hukum-hukum yang diterbitkan dibuat menjadi piagam dalam bentuk prasasti dan diperlihatkan kepada masyarakat ramai untuk memperoleh persetujuan. Jadi, hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah semata-mata agar sesuai dengan pendapatnya sendiri. Dalam pengertian ini, piagam yang dibuat oleh Raja Hammurabi yang biasa dikenal dengan Piagam Hammurabi ini dapat dianggap sebagai pendahulu dari sistem hukum resmi yang berlaku saat ini di tengah-tengah masyarakat modern. Diopantus merupakan bapa aljabar bagi Babilonia, yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Diopantus seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diopantus berupa buku Aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari Aritmatika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Kemudian ada para ilmuwan Babel. Para ilmuwan Babel ini yang menemukan penentuan nilai akar kuadrat, bahkan telah mendemonstrasikan teori Pitagoras jauh sebelum Pitagoras sendiri muncul dengan teorinya. Dan hal ini dibuktikan oleh Dennis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Kemudian ada Otto Neubauer dan F. Trudingen. Otto Neubauer dan F. Trudingen banyak menemukan pengetahuan tentang isi dari tablet-tablet matematika. Ini tidak lebih tua 1935, karena kerja penafsiran tablet-tablet ini masih berlangsung. Penemuan yang baru dan sama menariknya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Dan yang terakhir, Grotefend. Grotefend mencoba untuk memecahkan teka-teki. Kemudian pada tahun 1347, Rawlinson menyempurnakan hasil dari Grotefend. Tablet-tablet itu ternyata mengenai semua tahap dan kepentingan-kepentingan dari kehidupan zamannya dan meliputi banyak zaman dari sejarah Babilonia. Tokoh matematika bangsa Mesir. Thales. Dalam urusan dagang, Thales sendiri melakukan perjalanan hingga daerah Mesir dan Babilonia. Hal ini memberikan kesempatan Thales untuk menuntut ilmu sambil melakukan perjalanan. Di Mesir, Thales dikenal belajar tentang geometri, sedangkan ketika melakukan perjalanan ke Babilonia, Thales lebih mendalami belajar astronomi. Karena kecerdasannya dan ilmu yang dimilikinya, Thales telah mampu mengukur tinggi piramida dengan prinsip kesebangunan. Sementara untuk bidang astronomi, Thales sendiri bisa meramalkan waktu peredaran matahari. Pitagoras. Saat masih muda, Pitagoras berguru kepada Thales, dan Thales menyarankan Pitagoras pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu belajar matematika. Sampai di Mesir, Pitagoras mengamati orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali untuk menghitung tinggi bangunan. Maka ia terinspirasi untuk membuat hukum matematika yang digunakan untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungannya ke Mesir tersebut itulah, selanjutnya Pitagoras memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pitagoras yang berguna bukan hanya untuk mengukur tinggi piramid atau obelisk, tetapi juga mengukur tinggi
dan hampir semua yang ada di bumi, termasuk ketika memodifikasi dari hukum Pythagoras ini digunakan oleh Eratosthenes untuk mengukur lingkaran bumi. Eudoxus telah melakukan perjalanan untuk menuntut berbagai ilmu, dan dia pun sampai di Yunani. Karena rasa bosannya, ia memutuskan untuk meninggalkan Yunani dan melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Di negara Mesir, beberapa tahun Eudoxus mempelajari ilmu astronomi dengan pendeta-pendeta Helipolis. Setelah dirasa ilmu pengetahuan yang dimilikinya cukup, lalu Eudoxus kembali ke daerah Cnidus yang merupakan kampung halamannya. Dan yang terakhir, Archimedes. Archimedes dari Syrakusa belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu, yang menjadi raja di Syrakusa adalah Hiron II, sahabat Archimedes. Dia mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika, dan juga menemukan perhitungan pi dalam menghitung luas lingkaran. Ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan di zaman kuno. 3 karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur dari parabola, dan spiral.